Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memasuki ibadah minggu ketiga Prapaskah. Sebelum kita memasuki ibadah terlebih dahulu, kami Majelis GKJ Maguwarjo membacakan warta. Warta yang pertama diharapkan kepada semua warga Jemaat Gereja Kristen Jawa Maguwarjo taat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 5M. Untuk warta yang kedua, rapat rutin Majelis GKJ Maguwarjo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat 12 Maret 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Demikianlah warta Gereja Kristen Jawa Maguwarjo tanggal 7 Maret 2021. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kita kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan namanya seraya menyanyikan PKJ 13, kita masuk rumahnya. Silakan bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya
dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan kurban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya. Melalui Kidung Jemaat 335 bait 1 dan 3, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat raka. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah saudara, kita lagi memasuki pengakuan dosa. Ya Kristus,
kami datang dengan pengakuan bahwa sering kali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan dosa kami. Dalam rahmat-Mu, kami memohon pengampunan, belas kasih, karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa-dosa kami. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan NKB 203 ayat bait yang 1 dan 2. Adakah tempat baginya? Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama satukan hati kita. Kita naikkan doa permohonan pengampunan dosa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Mengingat dan menguduskan akan hari Sabat-Mu pada saat ini, kami bersembah sujud, memuji memuliakan Engkau. Engkau Tuhan Allah yang berkenan menyatakan setiap kehendak, karya, begitu pula kuasa penyertaan dan hikmat melalui suatu tempat yang kudus sebagaimana yang ada di dalam diri kami sebagai bait Tuhan. Pada saat ini memasuki minggu ketiga Prapaskah tahun 2021 ini, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kadang kami tidak mampu menjaga kekudusan bait-Mu yang ada di dalam diri kami melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah menyediakan, menjadikan diri kami sebagai bait melalui kasih karunia, anugerah iman yang Engkau tuntun kepada kami semua, kepada anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Ketidakmampuan kami menjadi satu kejahatan, tak kalah kami mencemari kekudusan di bait-Mu itu. Kami juga menyadari
melakukan segala kesalahan kejahatan ini, kami tidak atau belum bisa menunjukkan akan kasih kami kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami. Begitu pula kami juga mengakui belum bisa menyatakan atau memperlihatkan kasih kami kepada sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon akan anugerah pengampunan-Mu, supaya memasuki minggu-minggu masa penghayatan penderitaan Tuhan kami Yesus Kristus ini, kiranya menjadi satu minggu-minggu yang boleh dapat menumbuh kembangkan iman keyakinan kami hanya kepada Engkau. Di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan permohonan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Menerima berita anugerah dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah itu berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di dalam kehidupan keluarga Bapak, Ibu, dimanapun Bapak, Ibu berada. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita nyatakan ungkapan kesanggupan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 376, kita nyanyikan bait 1 dan 4. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu ungkapan kesediaan kita untuk selalu mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana di dalam pujian Kidung Jemaat 376 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengar, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya pada saat ini. Kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Kami memohon pertolongan-Mu, ya Allah, melalui karya Roh Kudus yang saat ini sedang berkarya di dalam diri kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang akan memampukan mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini, memampukan untuk boleh dapat merenungkan firman-Mu ini, dan memampukan kami pula melaksanakan kehendak-Mu di dalam kami memasuki minggu ketiga Prapaskah ini. Kiranya di dalam pembacaan firman-Mu ini, kami semakin dikuatkan untuk supaya kami tetap bertumbuh di dalam iman keyakinan kami.
melalui masa-masa penghayatan akan penderitaan, kesengsaraan Tuhan kami Yesus Kristus, melalui tema sebagaimana yang akan kami renungkan pada saat ini, cintaku pada rumahmu. Kiranya Engkau tolong kami semua, kiranya Engkau memampukan kami semua, supaya kami boleh dapat mendengar dengan sebaik-baiknya, memahami dengan sedalam-dalamnya, supaya kami boleh dapat menikmati kebersamaan dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi satu perenungan kita pada saat ini, minggu ketika Prapaskah ini, adalah dari kitab Injil Yohanes 2. Kitab Injil Yohanes 2, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Yang berbunyi demikian, kesaksian firman-Nya. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengar dan melaksanakan dengan sepenuh hati kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam. Kiranya selalu ada di dalam berkat damai sejahtera Tuhan hingga saat ini. Walaupun di dalam suasana pandemi, kita semua masih diberikan satu kekuatan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang menjadi perundangan kita pada saat ini Bapak Ibu, cintaku pada rumahmu. Cintaku pada rumahmu. Kelihatannya tema ini menjadi tema yang sepele, ya. Kesannya tema ini menjadi tema yang romantis, cocok bagi anak-anak kalangan muda dan seterusnya. Tapi apa betul seperti itu? Tema ini menjadi tema yang dianggap sepele. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau tema ini dipahami dengan satu pemahaman yang biasa-biasa saja atau yang dangkal, tentu kita tidak akan bisa memahami apa yang menjadi maksud cintaku pada rumahmu ini. Sebenarnya tema ini merupakan satu cuplikan dari nubuatan yang ada di dalam kitab Mazmur 69 ayatnya yang ke-10. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara ingin membaca dari kitab Mazmur 69 ayat yang ke-10, saya bacakan demikian. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku,
Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah yang menjadi satu perkataan nubuatan yang ada di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-10 yang diucapkan oleh para murid pada saat ada di dalam situasi keadaan di Bait Allah di Yerusalem saat itu. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam pembacaan kitab Injil Yohanes 2 ayat 13 hingga ayat 22 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sering atau tidak asing mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, ya kan, memporak-porandakan Bait Allah, bukan bagian dalam Bait Allah, tetapi bagian di dalam lingkungan Bait Allah, di mana di bagian lingkungan khususnya bagian luar itu dipakai untuk tempat berjualan, berdagang. Ada yang menjual kambing domba mereka, lembu mereka, bahkan dipakai sebagai transaksi penukaran uang-uang yang terjadi pada saat itu. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara, kok ada penukaran uang ini maksudnya gimana toh Pak? Kalau berjualan binatang, lembu, kambing, domba untuk persembahan korban. Tetapi penukaran uang ini Bapak Ibu dan saudara-saudara itu adalah merupakan satu kebijakan pemerintahan setempat, di mana uang yang berlaku di Yerusalem atau di Israel pada saat itu, atau yang bisa menjadi persembahan syukur pada saat itu, hanyalah nama mata uang shekel. Jadi di luar shekel ini, mata uang apapun tidak berlaku di Yerusalem, apalagi untuk persembahan di Bait Allah. Ada dirham dan juga mata-mata uang lain tidak berlaku, yang berlaku hanya shekel. Nah, oleh karena itu harus disediakan tempat penukaran uang. Jadi latar belakang penukaran uang itu karena alasannya tidak berlakunya mata uang asing atau yang di luar Israel. Nah, yang terjadi di dalam situasi di lingkungan Bait Allah dengan perdagangan dan penukaran-penukaran uang seperti itu Bapak Ibu, itu yang terjadi, yang ditunjukkanlah di dalam situasi transaksi itu bukanlah suatu transaksi sebagaimana yang diharapkan. Tentu di dalam perdagangan lembu, kambing, domba dan juga penukaran-penukaran uang pada saat itu lebih justru menunjukkan kepada satu tindakan-tindakan kejahatan. Memeras di dalam penukaran uang itu menjadi 15 kali lipat. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang akan menukar uang itu bukan mendapatkan satu keuntungan 15 kali lipat, tetapi yang pedagangnya atau yang punya usaha itu yang akan menerima untung 15 kali lipat. Itu bukan menolong, tetapi memeras dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah yang menjadi satu keprihatinan ketika Tuhan Yesus menyucikan Bait Allah di Yerusalem pada saat itu. Sebelum anak manusia menjalani satu penderitaan, menjalani apa yang menjadi rencana kehendak Allah, dengan menderitanya anak manusia, dengan pengorbanannya anak manusia, hingga penyalipannya. Sebelum penyalipan diadili terlebih dahulu, baru kemudian mengalami peristiwa penyalipan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Sebelum melakukan karya Allah sebagai anak manusia yang menderita, Yesus memporak-porandakan Bait Allah yang dipakai untuk bertransaksi seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, perlu juga diketahui bahwa Bait Allah pada saat itu menjadi satu bangunan yang megah, menjadi satu bangunan kokoh, menjadi bangunan yang indah, yang luar biasa, spektakuler. Dan perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara ketahui bahwa bangunan Bait Allah yang ada pada saat itu, ketika Yesus memporak-porandakan tempat atau sarang penyamun itu sudah dibangun selama 46 tahun. Siapakah yang membangun Bait Allah itu? Herodes.
Herodes yang membangun bait Allah selama 46 tahun itu dalam kerangka menarik hati orang-orang Yahudi. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang Yahudi sangat-sangat menyukai dan menjadikan sentral bait Allah yang begitu megah itu tadi. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi sesuatu yang dirasakan atau yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus memporak-porandakan tempat bisnis berjualan mereka? Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memporak-porandakan tempat berdagang mereka, ada orang Yahudi yang bertanya, tanda apakah yang kamu miliki untuk berhak melakukan semuanya ini? Tanda apakah yang membuat Yesus itu berhak bertindak demikian? Itu pertanyaan orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus memporak-porandakan tempat jualan mereka. Dan bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus ditanya tanda apakah sehingga ia berhak melakukan tindakan yang seperti itu, Yesus menjawab, rombak bait Allah ini. Dalam waktu 3 hari akan aku dirikan lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak untuk kembali seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pikiran mindsetnya orang-orang Yahudi. Aku bangun bait Allah ini 46 tahun. 46 tahun. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan dirikan kembali. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai orang-orang Yahudi yang pada saat itu tidak tahu apa-apa, taunya adalah perasaan dan pikiran senang berdagang, menjual lembu, kambing, domba, menukar uang. Tentu yang ada di dalam mindset pikiran kita adalah yaitu kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi mendapatkan satu keuntungan yang besar. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan rombak bait Allah itu, dalam waktu 3 hari aku dirikan kembali. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, perasaan orang-orang Yahudi pada saat itu marah, jengkel. Bisa juga mengatakan kepada Tuhan Yesus, sombong amat lu, arogansi banget kamu. Nah ini masalahnya juga Bapak Ibu, kata rombak itu dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu disamakan dengan kata roboh. Sehingga mereka mengkaitkan, robohkanlah bait ini, bangunan megah ini, dalam waktu 3 hari aku dirikan kembali. Betapa beratnya perjuangan mereka mendirikan 46 tahun. Yesus dengan mudah mengatakan seperti itu. Tentu respon tanggapan mereka marah, jengkel. Mau diungkapkan seperti apa? Kalau bisa dibunuh pada saat itu terjadi pembunuhan. Saking menghinanya, saking melecehkannya. Dengan arogansi kesombongan Yesus pada saat ini pola pikirnya orang Yahudi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa memahami bahwa situasi yang terjadi di bait Allah pada saat itu adalah demikian. Nah oleh karena itu sehubungan dengan tema cintaku pada rumahmu, yang sebenarnya itu adalah merupakan satu cuplikan dari Mazmur 69. Cintaku pada rumahmu, kalau dibacakan dengan lengkap di dalam cuplikan Mazmur 69 ayat yang ke-10, cinta untuk rumahmu yang menghanguskan aku. Yang menghanguskan aku. Dan inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari tema cintaku pada rumahmu ini jangan dibawa ke dalam satu pemahaman yang dangkal. Tetapi mari kita bersama-sama memahami di dalam suatu pemahaman yang kontekstual, seperti situasi keadaan yang sebenarnya, sehingga kita tidak sama dengan pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu.
yang seolah-olah menyepelekan bangunan bait Allah yang sudah berdiri megah kokoh ini, yang sudah dibangun selama 46 tahun ini, terus akhirnya menjadikan sebuah luapan yang emosional, yang barangkali tidak bisa terkendalikan lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk bisa memahami tema ini, saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk memperhatikan apa yang menjadi kata-kata atau yang menjadi ingatan para murid pada saat itu di dalam ayat 17 dan ayatnya yang ke-22. Untuk bisa memahami tema ini, saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk melihat ayat 17. Ada 2 kali yang diingat oleh para murid di dalam ayat 13 sampai 22 ini, yaitu ayat 17 dan ayatnya yang ke-22. Ayat 17 saya bacakan ulang. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu yang sebagaimana yang diambil dari Mazmur 69 ayat 10. Kutipan yang kedua, ingatan para murid itu ada di dalam ayat 22. Di sana dikatakan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, cinta untuk rumah Tuhan yang menghanguskan itu, bagaimana cintanya Tuhan Yesus terhadap bait Allah yang pada saat itu dipakai untuk tempat bisnis, tempat mencari kepentingan diri dan duniawi. Dan itu tidak menunjukkan akan bagaimana kasih manusia kepada Allah, sehingga mempunyai satu kepedulian terhadap sesamanya. Bukan itu yang terlihat di dalam bait Allah, tapi ya justru yang terlihat yang pada saat itu disaksikan oleh Yesus untuk mengungkapkan cintanya kepada bait Allah pada saat itu. Malah justru sebaliknya yang dilihat, dunia yang seharusnya dikalahkan, dijatuhkan. Tetapi ketika melihat situasi bait Allah pada saat itu malah justru dunia yang mengalahkan bait Allah. Malah justru dunia yang mengalahkan gereja. Justru dunia yang mengalahkan kehidupan orang-orang yang benar di mata Allah. Itulah yang diporak-porandakan. Jadi memporak-porandakan itu tidak hanya sekedar mengusir, tetapi juga hendak memberikan satu perubahan yang total. Bahwa bukan itu hanya sekedar mencari keuntungan, kepentingan, kenikmatan dunia yang diharapkan, tetapi lebih daripada itu seharusnya bait Allah itu sebagai tempat di mana Allah itu disembah, di mana Allah itu yang mempunyai otoritas, bukan sebagai tempat untuk mencari kenikmatan dunia atau kepentingan diri sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, cintanya Tuhan Yesus kepada bait Allah tadi itu, sehingga dia melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan memporak-porandakan itu. Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Menghanguskan aku. Kata menghanguskan aku ini, itulah yang menjadi awal mula. Melalui penyucian bait suci ini, selanjutnya Yesus itu mempunyai musuh dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita memahami kenapa seorang Yahudi ini memusuhi Yesus. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yesus tampil ke dunia di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu, akhirnya dia mempunyai satu pengikut. Pengikutnya semakin hari semakin banyak. Karena banyak orang yang menyaksikan kebenaran kuasa Allah dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Pengikutnya semakin hari semakin banyak. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau misalnya itu terjadi di sekitar masyarakat kita, sudah dalam kondisi yang kondusif seperti ini, tiba-tiba ada satu tokoh yang di masyarakat, dan tokoh itu punya pengikut banyak. Siapa yang memiliki kekhawatiran yang besar? Siapakah yang mempunyai kekhawatiran yang besar? Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, penguasa negara itu sendiri
akan juga bertanya, iki kelompok apa meneh? Begitu pula tokoh-tokoh agama, ini aliran agama apa? Ya kan seperti itu. Nah, sama seperti itu situasi keadaan ketika Yesus mempunyai pengikut yang banyak oleh orang-orang Yahudi. Kelompok Yesus ini akhirnya dikatakan sebagai bidat, sebagai sekte dari agama Yahudi. Apalagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan adanya perkataan robohkanlah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikan. Ini semakin Bapak Ibu. Ya sudah, saya tidak bisa mengungkapkan, membayangkan bagaimana emosionalnya pada saat itu. Oleh karena itu, kata menghanguskan aku itu akan menunjukkan satu konsekuensi. Yesus sebagai anak manusia yang melaksanakan karya Allah, yang menderita, mengorbankan dirinya, bahkan rela menyerahkan nyawanya di kayu salib, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, tetapi pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih menjadi sesuatu hal yang menarik ketika hal ini ditunjukkan kepada kita semua. Oh, ternyata temanya adalah ini satu konsekuensi membersihkan bait Allah dari kejahatan. Mari kita refleksikan itu Bapak Ibu. Mari kita jadikan sebuah perenungan membersihkan bait Allah dari segala kejahatan. Nah, sekarang bait Allah itu apa? Sekarang bait Allah itu ada pada siapa? Kita tidak hanya sekedar suka cerita Tuhan Yesus memporak-porandakan tempat itu, tempat sarang penyamun itu. Tetapi ini menjadi sebuah perenungan kita semua. Loh, jangan-jangan kita yang sekarang ini menjadi bait Allah masih menjadi sarang penyamun. Jangan-jangan di dalam diri kita saat ini yang menjadi bait Allah masih ada transaksi kejahatan. Jangan hanya suka membaca kisah Yohanes 2 ayat 13-22 ini tanpa merefleksikan di dalam diri kita yang adalah bait Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui satu perefleksian yang semacam ini, tentu diharapkan kita bisa menemukan bahwa pemahaman daripada tema ini tidak hanya sekedar terkait dengan bait Allah secara bangunan fisik, tetapi kita tahu bagaimana seperti apa yang diingat oleh para murid pada ayat 22 tadi, yaitu ingatan murid yang kedua. Teringatlah para murid sebagaimana di dalam ayat yang ke-22 bahwa yang dimaksudkan bangunan bait Allah itu adalah di dalam diri Tuhan Yesus itu sendiri yang bangkit dari antara orang mati di dalam satu peristiwa Paskah. Teringatlah para murid, oh yang dimaksudkan dalam 3 hari itu toh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah tidak ada rahasia di dalam Alkitab bagi orang-orang percaya. Tidak ada rahasia ataupun misterius di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tidak ada lagi kata rahasia, kata misterius. Semua terungkap kebenaran kehendak Allah di dalam kitab suci itu. Nah, oleh karena itu jika memang kita tahu, jika kita ingin mencintai rumah Tuhan, bait Allah yang ada di dalam diri kita, Allah tidak lagi menunjukkan yang menghanguskan, tetapi cinta kita terhadap bait Allah yang ada di dalam diri kita diharapkan itu menjadi sebuah transformasi, menjadi sebuah transformasi dari pemahaman bait Allah secara megah kokoh ke arah transformasi bait Allah yang adalah tubuhmu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mentransformasikan pemahaman bait Allah secara fisik gedung ke dalam atau menjadi bait Allah di dalam diri kita orang percaya ini, itulah yang dikehendaki. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah juga diungkapkan, dikatakan sebagaimana yang ada di dalam ayat 22. Bapak Ibu, yang diharapkan oleh Allah di dalam transformasi pemahaman cinta terhadap rumah Allah ini, bait Allah ini yang sudah tidak menghanguskan, tetapi terjadi sebuah kesadaran mentransformasi
pemahaman bait Allah itu di dalam diri kita, yaitu melalui iman keyakinan kita kepada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, harapannya yang dikehendaki oleh Allah, supaya banyak orang yang percaya kepada kitab suci. Supaya banyak orang yang percaya kepada kitab suci. Di dalam ayat 22. Dan supaya orang percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tentu bertanya, Pak, kitab sucinya pada zaman Yesus pada saat itu, apa kitab sucinya sama dengan kitab sucinya kita saat ini? Belum ada, Bapak Ibu. Kitab suci kita yang ada sekarang ini itu selesai, kanonisasi kitab suci itu selesai itu tahun 340-an kalau tidak salah, 348 Masehi. Sedangkan peristiwa yang terjadi pada diri Yesus pada saat itu menunjukkan tahun 33 Masehi. Jelas kitab suci yang dimaksudkan oleh para murid pada saat itu adalah kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan juga kitab para nabi, dan juga Ketubim. Itu adalah tulisan-tulisan suci. Itu yang dimaksud kitab suci, percaya kepada kitab suci. Sebagaimana cuplikan di dalam kitab Mazmur 69 ayat yang ke-10, itu adalah bagian daripada kitab para nabi. Dan seterusnya. Jadi kitab suci yang dimaksud kitab suci pada saat itu belum seperti kitab suci yang kita miliki sekarang ini. Dan begitu pula Bapak Ibu percaya akan perkataan Yesus. Supaya apa yang menjadi karya Allah di dalam peristiwa memporak-porandakan sarang penyamun itu tadi, orang itu menyaksikan kebenaran Allah di dalam diri Yesus. Percaya akan perkataannya. Dan para murid mengingat dengan sangat baik apa yang menjadi perkataan Yesus pada saat itu. Itulah yang juga menjadi harapan yang ditujukan kepada kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, memasuki minggu ketiga Prapaskah dengan tema Cintailah Rumah Tuhan, dengan satu kesadaran transformasi bait Allah di dalam diri kita ini, jangan jadikan bait Allah di dalam diri kita ini sebagai sarang penyamun. Jangan jadikan bait Allah yang ada di dalam diri kita ini sebagai transaksi kejahatan. Tetapi jadikanlah bait Allah ini dengan memperlihatkan satu sikap perilaku kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang mengimani akan anugerah pengampunan Tuhan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga bait Allah, transformasi bait Allah di dalam diri kita ini masih tetap di dalam kekudusan dan kebenaran Allah sendiri. Inilah yang diharapkan di dalam kegiatan aksi Prapaskah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kegiatan aksi Prapaskah ini, bila kita belum bisa menjaga kekudusan kebenaran bait Allah itu, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara melakukan kegiatan aksi Prapaskah ini supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam satu minggu-minggu Prapaskah ini. Mari kita memasuki dan menyatakan dan semakin dikuatkan dengan cinta kita kepada rumah Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan bangun di dalam diri kita melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh.
Dengan sikap sempurna, jemaat dimohon berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita satukan hati kita naikkan doa syafaat. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, melalui anugerah cinta terhadap bait Tuhan yang ada di dalam diri kami, yang dibangun melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Dialah bait itu sendiri. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur atas pemahaman akan adanya bait yang saat ini berada di dalam diri dan di dalam kehidupan kami. Sehingga tempat pemujaan kami adalah hendak kami nyatakan di dalam satu niat dan kesungguhan kami sebagai orang-orang percaya yang menyesali, mengakui akan dosa-dosa kami, yang mengamini akan anugerah pengampunan-Mu dan menyatakan sikap perilaku pertobatan kami sepanjang dan di dalam kehidupan ini. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah, atas apa yang menjadi hikmat yang boleh kami renungkan, kami dengar. Kiranya Engkau yang berkenan memampukan kami, supaya kami tetap memiliki rasa atau sikap mencintai rumah-Mu, bait-Mu yang ada di dalam diri kami. Tidak hanya sekedar mencintai bait Allah di dalam satu simbol gereja. Kiranya Engkau yang memampukan kami supaya gereja Kristen Jawa Maguwarjo sebagai satu simbol kebersamaan, persekutuan orang-orang percaya yang mengakui, mengimani akan adanya bait di dalam diri mereka, di dalam diri kami, melalui iman keyakinan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, boleh dapat kami nyatakan dengan segenap hati kami. Oleh karena itu, apa yang menjadi satu pemahaman kami pada saat ini ya Tuhan, cinta kami kepada rumah-Mu, kepada bait-Mu yang ada di dalam diri kami, yang ada di dalam tubuh kami, melalui iman keyakinan kami kepada anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi satu kesadaran yang merubah, mentransformasi pemahaman bait itu. Tidak lagi ke dalam pemahaman bait Allah secara fisik, tetapi ke dalam pemahaman bait Allah di dalam diri orang-orang percaya yang bertobat, yang Engkau pakai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya pembelajaran melalui pemberitaan firman-Mu ini, pengajaran agar supaya di dalam bait itu tidak menjadi sarang penyamun, tidak ada sebuah transaksi kejahatan. Biarkanlah ini menjadi satu perenungan bagi kami semua, supaya kami tidak membiarkan kuasa dosa ada di dalam diri kami, di dalam segenap kehidupan kami, berjalan bersama dengan adanya kuasa Allah di dalam bait Allah di dalam tubuh kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon, tolonglah kami, jikalau kami masih memiliki satu keegoisan kami, dengan kami menjadi orang-orang yang berdosa dan mengeraskan sikap perbuatan dosa kami. Ampunilah kami, tuntunlah dan tolonglah kami, lebih-lebih di dalam upaya kami melaksanakan aksi Prapaskah saat ini. Apa yang kami laksanakan, kiranya itu menjadi berkat pertolongan kepada kami semua,
supaya kami boleh dapat mengekspresikan cinta kami kepada rumah-Mu ya Allah, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ajar kepada kami untuk selalu takut kepada Engkau. Ajar kepada kami supaya kami memegang kebenaran, percaya akan kebenaran kitab suci, dan percaya akan setiap firman yang Tuhan kami Yesus Kristus perdengarkan kepada kami saat ini. Kami menyerahkan seluruh warga gereja Kristen Jawa Maguwarjo ataupun para pendengar, saudara-saudara kami yang mengikuti peribadatan ini, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan di dalam pemahaman dan keyakinan transformasi bait Allah di dalam diri mereka. Kiranya Engkau tolong jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo ini untuk boleh dapat bersama-sama mencintai bait Allah di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam satu anugerah iman, supaya kami sebagai gereja Tuhan di GKJ Maguwarjo tidak hanya memahami gereja sebagai simbol bangunan, tetapi kami lebih memahami gereja sebagai bait yang ada di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang Engkau nyatakan melalui anugerah iman kepada kami, sehingga kami meyakininya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur, Engkau berkenan menjadikan kami sebagai bait-Mu ya Allah. Kami tidak terjebak dengan simbol-simbol religi. Kami tidak terjebak dengan segala sesuatu yang dunia tawarkan. Tetapi biarlah kami mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, tuntunan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Bapa, pada saat ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan gereja Tuhan di mana saja, juga di gereja Kristen Jawa Maguwarjo, bersama-sama dengan keluarga kami. Kiranya Engkau yang berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ajar kepada keluarga kami supaya keluarga-keluarga kami di dalam satu kesatuan mencintai rumah Tuhan di dalam diri mereka, di dalam diri keluarga-keluarga kami. Supaya gereja sebagai keluarga Allah, sebagaimana yang menjadi visi misi gereja Tuhan di GKJ Maguwarjo ini ya Tuhan, sungguh-sungguh dapat menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam iman keyakinan bahwa melalui bait itu Engkau sendiri yang berkenan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Begitu pula kami menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan atau penyembuhan. Kiranya Engkau yang berkenan menganugerahkan kesembuhan itu. Mendengar akan setiap nama yang diucapkan oleh warga gereja yang memohon penyembuhan itu, kiranya Engkau yang berkenan menyatakan kebenaran kuasa itu ya Allah. Berkenan pula memberkati makanan, minum-minuman, minum dan makanan dan obat-obatan, begitu pula dengan perhatian kasih sayang, motivasi, dan juga di dalam satu kesabaran diri mereka. Kami percaya itu menjadi sarana yang berkenan di hadapan Tuhan, bila Tuhan sendiri yang berkenan memberkati makanan, minuman, dan juga obat-obatan itu menjadi sesuatu hal yang memberikan kelegaan bagi anak-anak-Mu ini. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur di dalam diri anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun kelahirannya, dan juga merayakan ulang tahun pernikahannya di dalam minggu ini. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Tuhan. Biarlah kesukacitaan, kemeriahan itu ada dan diungkapkan di dalam bait-Mu, dengan tidak meninggalkan, melupakan kekudusan dan kebenaran di dalam kesukacitaan yang besar itu. Kami percaya Engkau yang berkenan memberkati akan kehidupan saudara-saudara kami yang berbahagia ini. Begitu pula memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di luar kota Yogyakarta. Penyertaan kuasa Tuhanlah yang melindungi mereka. Biarlah semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo ataupun di mana saja, biarlah semuanya terlindungi dari penyebaran COVID-19 ini. Begitu pula untuk para orang tua kami mohon kiranya Engkau yang berkenan memberkati mereka ya Allah. Biarlah damai sejahtera mereka dapat rasakan atau hayati ketika para orang tua kami ini menyadari di dalam usia lanjut bait Allah, di dalam iman keyakinan anaknya yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah yang menjadi bait yang sesungguhnya, yang memberikan satu ketenangan, kedamaian bagi dan di dalam kehidupan orang tua kami. Bapa, berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Kiranya Engkau yang berkenan memberikan satu hikmat supaya di dalam kebersamaan menjaga satu kesatuan dan keutuhan
daripada negeri ini, biarlah semuanya boleh dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Banyak sekali permohonan, ungkapan syukur dan penyerahan diri kami ini ya Tuhan, yang ingin kami ungkapkan di dalam kesempatan ini. Tetapi kesemuanya itu Engkaulah yang mengerti, Engkaulah yang maha mengetahui segala isi hati di dalam kami berdoa saat ini. Semuanya ini kami mohon di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Teriringnya persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari PKJ 146 bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilakan berdiri, mari kita bawa dalam doa. Tuhan Allah makasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu dan segala berkat rahmat-Mu yang Kau curahkan atas kehidupan kami ya Tuhan. Ucapan syukur itu pun ya Tuhan kami nyatakan dengan mengumpulkan persembahan ya Tuhan kesempatan ini. Bapa, kuduskan dan sucikan ya Tuhan apa yang kami kumpulkan pada kesempatan hari ini. Meskipun yang kami kumpulkan ini ya Tuhan tidak seberapa ya Tuhan dibanding dengan berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan agar mampu mengelola persembahan ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga sebagai jemaat di GKJ Mogoharjo ini ya Tuhan mampu mempergunakannya ya Tuhan untuk menjadi berkat
menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui Bapak Pendeta Heru Sumbodo ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mampu menjaga kekudusan dalam kehidupan kami, karena hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan, sebagai bait-Mu ya Bapa, bukan untuk kesenangan kami pribadi ya Tuhan, namun hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga segala kasih-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, dan banyak dilihat oleh orang-orang yang belum percaya kepada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka pun akan mengenal kasih Kristus, mengenal kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menyatakan menanggapi pengutusan di dalam peribadatan Minggu ketiga Prapaskah ini dengan kita menyanyikan PKJ 264, Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bait 1 dinyanyikan dengan duduk, bait yang kedua kita akan nyanyikan dengan berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita menanggapi pengutusan ini secara bersautan. Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan.
Undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sebelum kebaktian di pagi hari ini kita tutup, kami Majelis GKJ Maguwarjo menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumbodo yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini, serta saudari organis yang telah mengiringi pujian, saudari-saudari song leader yang telah memimpin pujian. Terima kasih kepada petugas multimedia yang telah melayani pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu saudara-saudari yang telah melayani pada pagi hari ini sebagai penerima tamu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah di pagi hari ini, kita menyanyikan NKB 73 bait yang pertama dan kedua.